Yaitu konsolidasi tanah. Dalam prakteknya, konsolidasi tanah itu memuat dua hal. Yang pertama yaitu penataan pertanahan atau penataan P4T. Kedua yaitu adalah pengadaan tanah untuk sarana dan prasarana, menyisikan bidang tanah untuk kepentingan sosial dan fasilitas umum, dan memudahkan evakuasi. Untuk poin ketiga yaitu adalah peran STPN. Di sini saya menangkap ada 4 poin. Yang pertama yaitu menghadiri rapat koordinasi dan identifikasi subjek objek konsolidasi tanah. Kedua, pernyataan konsolidasi tanah di Balai Desa Umbul Harjo dan Balai Desa Kapu Harjo. Ketiga, supervisi dan monitoring untuk menjaga agar konsolidasi tanah dapat berjalan dengan baik. Dan keempat, mengirim 12 taruna untuk membantu pemberkasan dan mampu menyelesaikan 60% dari total 1.824 berkas. Untuk poin keempat yaitu ekoturisme. Di sini saya menangkap ada 4. Yang pertama ada wisata alam, kedua wisata sosial, ketiga wisata ekonomi, keempat budaya dan kesenian. Dan poin terakhir kelima yaitu optimasi sumber daya. Optimasi sumber daya manusia atau alam dirangkum melalui kegiatan ekoturisme yang berbasis pertanian. Begitulah 5 poin yang saya tangkap dari video 1. Sekian, terima kasih. Oke, siapa yang berkenan komentar? Ya, silakan Mbak. Ya. Silakan. Diri. Ada apa? Perkenalkan diri dulu lah. Biar santai. Perkenalkan diri dulu. Biar nggak tegang. Ya, apa komentarnya? Boleh. Apa itu Mbak? Oke. Terus? Itu kan hubungan ke perilaku sosial kan Pak? Ya. Nah kan kalau kata Bapak kemarin perilaku sosial kan perilaku masyarakat yang dia bisa memiliki masa depan kan Pak? Ya. Nah jadi kalau hubungan dengan konsolidasi tanah itu kan kayak upaya untuk menata kembali berkaitan dengan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah itu kan Pak? Nah jadi kan dia yang awalnya tidak teratur jadi teratur, yang awalnya tidak memiliki pola jadi memiliki pola. Nah dengan adanya yang sudah teratur dan memiliki pola itu kan dia akan mudah kan Pak dalam mengakses, dalam memanfaatkannya gitu. Jadi itu kan ada kaitannya kan Pak sama perilaku sosial tadi yang kayak perilakunya itu tuh dia bisa mengubah di masa depan, perilaku masyarakat yang dia bisa mengubah menjadi lebih baik lagi buat masa depannya. Iya. Kalau gitu sekarang coba bedakan apa perilaku saat ini dan bagaimana perilakunya di masa depan. Misalnya kayak perilakunya saat ini kan mungkin dari penataan tanah tadi kan Pak yang awalnya tidak teratur dia menjadi lebih teratur lagi karena sudah ada penataan di upayanya, sudah ada upayanya dalam penataan pemanfaatan, penggunaan itu tadi. Ya. Kalau perilaku dia saat ini kan terpengaruh oleh erupsi Merapi, ya. Kalau terjadi sesuatu besar kemungkinan terjadi korban jiwa gitu ya. Jadi perilaku lihat saya Mbak. Nah, lihat saya jangan menunduk. Perilaku saat ini kan sangat terpengaruh oleh letusan Merapi, oleh erupsi Merapi. Ya, sehingga kemudian perilaku saat ini dipandang beresiko. Tuh. Perilaku saat ini dipandang beresiko atau risikonya relatif besar. Oke, kita simpan perilaku saat ini. Terus bagaimana perilaku ke depan? Perilaku ke depan berubah karena adanya konsolidasi tanah gitu ya. Bagaimana perilaku ke depan? Perilaku ke depan risikonya besar kemungkinan lebih kecil dari saat ini karena sudah tertata jalan dengan baik sehingga truk dari kepolisian dan TNI bisa dengan sangat mudah naik dan segera turun untuk mengevakuasi. Sehingga kemudian faktor risikonya menjadi lebih kecil dari perilaku yang sebelumnya. Saya ulang kalimatnya, perilaku sebelumnya sangat berisiko, perilaku saat ini relatif kurang risikonya karena ada kemampuan untuk segera dievakuasi oleh TNI Polri. Ya, melalui jalan dan kemudian karena resikonya menjadi lebih kecil maka semangatnya untuk berpenghasilan kan menjadi besar, semangatnya bekerja atas kerjanya menjadi lebih besar karena dia merasa lebih aman kan. Kalau terjadi keadaan darurat sirenenya bunyi, polisi segera naik dan mereka segera turun. Itu berikutnya. Dan yang berikutnya lagi,
perilaku saat ini berbeda dengan sebelumnya. Sebelumnya mereka tinggal di area rawan bencana. Perilaku saat ini mereka berbeda, mereka tinggal di hunian tetap yang relatif jauh dari rawan bencana. Itu Mbak. Jadi ada 3 poin yang menunjukkan perubahan perilaku dari sebelumnya menjadi yang saat ini, dan kemudian itu terjadi karena adanya konsistensi tadi. Gitu ya. Oke, aplaus buat beliau. Terima kasih. Silakan narasumber di review. Review Mas. Kesimpulan. Ya, kesimpulan boleh, review juga boleh. Kesimpulan saya yaitu partisipasi masyarakat dan pemerintah dalam proses pengambilan keputusan itu harus baik. Selain itu penataan pertanahan yang efektif dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Terima kasih. Oke, aplaus buat yang video 2 siapa tadi? Ya, silakan Mas. Ini ya. Yang lain mohon bersiap ya, nanti dibahas dengan teori pertukaran sosial. Kalau lancar 45 menit selesai kuliah kita ya, nggak perlu sejam. Hilang. Ini yang tadi presentasi. Coba bantu cari separuh. Jangan bilang, kalau hilang nanti aku nilainya bingung. Karena untuk nilai. Alhamdulillah. Ya, silakan duduk santai aja. Perkenalkan diri dulu. Ayo kita dengarkan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ovidianus, PDT 2214-134. Di sini saya akan menyampaikan 5 poin penting dari video kedua tentang 5 poin Magetan. Sebelum saya menjelaskan 5 poinnya, yaitu yang berjudulkan transmisi. Transmisi adalah pengalihan. Nilai pertanahan adalah nilai-nilai kebaikan, kebenaran, dan kebijakan di dalam pertanahan. Poin yang pertama yaitu basis transmisi nilai-nilai pertanahan. Basisnya adalah tugas kantor pertanahan melakukan transmisi nilai-nilai pertanahan kepada masyarakat yang memiliki basis, yaitu yang pertama motif, kedua tindakan dan perilaku, ketiga ketepatan dan relevansi. Basis transmisi nilai-nilai pertanahan bagi masyarakat yang menerima pengalihan nilai-nilai pertanahan dari petugas kantor pertanahan, yaitu yang pertama motif, kedua pengamatan, dan ketiga kesediaan. Poin kedua yaitu wujud transmisi nilai-nilai pertanahan dibagi menjadi 3, yaitu learning dan re-learning. Learning adalah menghapus hasil wilayah masa lalu yang bertentangan nilai-nilai pertanahannya dengan hari ini. Learning adalah konsep untuk menanamkan nilai-nilai pertanahan yang baru, yang relevan dengan kehidupan yang semakin kompleks. Yang ketiga, re-learning, yaitu bagian-bagian atau hasil-hasil learning dipilih bagian-bagian yang penting.
Poin ketiga yaitu hasil transmisi nilai-nilai pertanahan. Ada dua hal, yaitu yang pertama output produk. Output produk adalah kesadaran agraris atau kesadaran pertanahan. Yang kedua yaitu outcome. Dampaknya adalah terwujudnya keadilan, kesejahteraan, dan harmoni sosial ketika kesadaran agraris telah berhasil berkembang di masyarakat. Yang keempat adalah interaksi dalam transmisi. Ada dua hal. Yang pertama, interaksi antara petugas kantor pertanahan dengan masyarakat yang bertujuan untuk membangun kepercayaan seperti motif dan tindakan. Yang kedua, interaksi yang melibatkan petugas kantor pertanahan dengan masyarakat yang bertujuan untuk membangun hubungan, yaitu ada dua. Yang pertama, membangun hubungan kolektif adalah kantor pertanahan menjadikan institusi kantor pertanahan yang berhubungan baik dengan anggota masyarakat sebagai person. Yang kedua, membangun hubungan personal adalah membangun hubungan baik dengan masyarakat desa dalam artian satu kesatuan dan orang-orang. Poin kelima yaitu prasyarat transmisi nilai-nilai pertanahan. Ada 6 poin, yaitu yang pertama kesediaan para pihak. Kedua, peran fungsi yang dijalankan, yaitu memiliki fungsi peran sebagai pihak yang menjelaskan kepada masyarakat. Yang ketiga, adanya kemampuan untuk memberikan dan menerima informasi. Yang keempat, adanya respon yang secara mewadahi. Yang kelima, nilai. Nilai ada 3, yaitu nilai baik, benar, dan indah. Yang keenam, adanya pengakuan satu sama lain. Baiklah, itu 5 poin penting yang saya dapatkan dari video kedua tentang 5 poin Magetan. Sekian dari saya, terima kasih. Oke. Ya. Oke, kalau mau upload silakan. Applause biar semangat narasumber dua kita. Saya pikir detail ya yang beliau sampaikan dan saya pikir itu cukup membantu kita. Jadi kalau presentasinya detail, yang ingin komentar jadi paham. Siapa di antara Anda yang berkenan komentar? Yang di belakang, oke Mas, silakan berdiri Mas. Ya. Ya. Nama dulu Mas, perkenalkan nama. Dewan Perwakilan Taruna ya. Oh iya. Oh iya. Zaman saya dulu namanya mahasiswa, Dewan Perwakilan Mahasiswa. Oke. Silakan Mas. Kondisi di mana di Magetan itu ada proses transmisi nilai-nilai pertanahan dikaitkan dengan teori perilaku sosial. Teori pertukaran sosial Mas. Teori pertukaran sosial di situ dijelaskan mengenai reward dan punishment. Ya. Di mana reward di sini dijelaskan akan terjadinya nilai-nilai pertanahan yang baik, di mana diartikan sebagai kebaikan, keindahan, dan kebenaran. Di mana di Magetan melakukan wujudnya yaitu seperti tadi Pak, learning, relearning, unlearning. Ya. Jadi masyarakat sadar juga nyambung ke teori juga lah ya Pak, Teorinya teori, jangan gunakan itu, teori pertukaran sosial aja. Jadi masyarakat di sana menyadari bahwa kebijakan pertanahan harus direlevasikan dengan yang sekarang, dan ilmu-ilmu yang dulu kalau bisa dihapus jika ada bertentangan dengan masa yang sekarang. Dan itu nantinya rewardnya adalah kebijakan-kebijakan yang relevan sekarang dan menimbulkan kesadaran pertanahan, kesadaran nilai pertanahan yang masa sekarang.
Oke, aplaus buat beliau, terima kasih. Silakan juga. Oke ya, saya tambahkan sedikit. Jadi pertama saya ingin fokus ke masyarakatnya, kan itu ada dua pihak ya, kantor pertanahan dengan masyarakat. Saya ingin fokus ke masyarakat. Ketika kita fokus ke masyarakat, maka kemudian kita bisa lihat ada konsep yang tiga itu ya, yang unlearning, learning, relearning. Kemudian kita lihat di unlearning, menghapus hasil belajar masa lalu, menggantinya dengan hasil belajar sekarang. Contoh hasil belajar masa lalu misalnya, mereka di masa lalu tanam pohon pisang sebagai tanda batas, misalnya begitu. Nah, kemudian ketika mereka berinteraksi dengan kantor pertanahan kan dibilang, oh kalau bikin tanda batas jangan pakai pohon pisang, tapi pakai tugu. Maka kemudian yang hasil belajar masa lalu, yang pohon pisang dibuang, diganti hasil belajar masa kini yaitu tugu. Ya, itu satu. Kemudian yang berikutnya itu yang unlearning. Yang learning adalah mereka belajar hal-hal yang baru. Hal yang baru, misalnya dulu mereka tidak menghormati itu dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kepemilikan, sekarang mereka menghormati. Kenapa harus menghormati dokumen? Karena nanti ketika dimasukkan kalau ada sengketa masuk ke pengadilan, itu menjadi alat bukti yang bisa memperkuat kepemilikan hak beliau kalau beliau masuk di pengadilan. Itu learning. Yang relearning yang mana? Yang relearning misalnya, selama ini kan mereka sudah guyup dengan tetangga, sudah rukun dengan tetangga. Nah itu diperkuat. Bagaimana memperkuatnya? Memperkuatnya adalah ketika dilakukan pengukuran tanda batas, tetangganya datang, asasnya kontradiktor delimitasi. Jadi dalam peristiwa yang sama, yaitu peristiwa pengukuran bidang tanah, atau peristiwa berkaitan dengan pengukuran bidang tanah, itu ada tiga hal. Ada learningnya di situ, ada unlearningnya di situ, dan ada relearningnya di situ. Ya. Kemudian kalau dalam hal yang berkaitan dengan konsep value, dengan nilai, ada benar, baik, dan indah. Apa yang benar? Kalau ingin benar, maka pengukuran harus dilakukan secara tepat sesuai dengan asas geodetik, hal-hal yang berkaitan dengan geodetik. Itu benar. Apa yang indah? Indah kalau mereka harmoni dengan tetangganya, jelas tanda batasnya tidak terjadi sengketa. Ya, itu yang indah. Apalagi baik termasuk. Baik adalah nanti kalau mereka sudah rukun kan menjadi baik. Jadi baik dan indah itu berhimpitan. Jadi itu yang kemudian kita bilang, oh value-nya dialihkan. Kan awalnya value baik, benar, dan indah itu ada di konsep. Ada di konsep teman-teman kita di kantor pertanahan. Nah konsep itu kemudian disampaikan ke masyarakat dan diterapkan ke masyarakat. Nah ketika menyampaikan dari teman-teman di kantah ke masyarakat itu namanya transmisi. Ya, jadi ditransmisikan, value-nya dipindah dari kepala teman-teman kantah ke kepala masyarakat. Dan kemudian itu yang kemudian diterapkan dan itu yang kemudian hasilnya berupa kebaikan, kebenaran, keindahan. Ada relearning di situ, ada unlearning, ada learning. Oke ya, begitu. Sekarang kita dengarkan narasumber mereview diskusi kita. Silakan. Ya. Silakan Mas. Jadi hasil review dari anggota dan Bapak tadi bahwa dapat disimpulkan bahwa interaksi masyarakat itu sangat bergantung terhadap learning dan relearning dan suatu nilai atau sikap yaitu baik, benar, dan indah. Jadi dia dalam interaksi tersebut harus mengubah sikap masa lalu dan harus diubah dengan nilai-nilai pertanahan hari ini atau yang baru. Dan agar mempermudah yang dulunya cara menyelesaikan permasalahan sengketa tanah yang sulit dan menggunakan nilai-nilai pertanahan yang baru jadi tambah mudah dan mudah dimengerti. Oke, ya, saya pikir cukup ya. Aplaus buat narasumber. Terima kasih. Ya, terima kasih. Berikutnya yang video 3. Ada di sini. Ya.
Oke, kita dengarkan ya. Silakan Pak mikrofon. Baik, perkenalkan nama saya Rio Prameswari. Di sini saya akan menjelaskan terkait 5 poin dari Prigelan yang diambil dari buku Relasi Kuasa dalam Strategi Pertanahan di Desa Prigelan tahun 2016. Yang pertama adalah relasi kuasa atau power relation, itu dibagi menjadi 2. Yang pertama power to atau memberdayakan, yang berarti ketika yang bersangkutan atau pemegang kuasa berinteraksi dengan orang-orang yang butuh untuk diberdayakan. Yang kedua ada power over atau mendominasi. Power over atau mendominasi ialah pemegang kuasa berhadapan dengan orang-orang yang enggan melakukan kerjasama dan enggan mendukung kegiatan pemegang kuasa. Jadi perlu adanya dominasi agar dapat terlaksana. Relasi kuasa tersebut merupakan suatu proses atau tindakan dari suatu penguasa untuk berinteraksi dengan orang lain atau pihak lain dengan menggunakan kekuasaannya. Untuk poin yang kedua, strategi pertanahan. Strategi pertanahan ada 4, yaitu penguasaan tanah dengan memberdayakan 1/6 luas dari bidang tanah yang ada di masyarakat. Yang kedua, pemilikan tanah. Jadi pemilikan tanah ini selain warga desa Prigelan itu dilarang memiliki tanah di desa Prigelan tersebut. Yang ketiga ada penggunaan tanah. Rata-rata penggunaan tanah di desa Prigelan yaitu digunakan sebagai lahan pertanian. Yang keempat adalah pemanfaatan tanah. Lahan pertanian tadi dimanfaatkan untuk menanam padi dan kedelai. Yang ketiga, revitalisasi kesadaran agraris. Kesadaran tentang hal-hal yang terkait dengan agraria atau pertanian. Petani di desa ini sadar bahwa mereka harus memiliki akses atas tanahnya dan harus mampu meningkatkan produktivitasnya. Yang keempat adalah solidaritas agraris atau rasa senasib dan sepenanggungan antar stakeholder dan kesiapan untuk saling membantu. Yang terakhir ada revitalisasi kebudayaan agraris, yaitu kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan dari stakeholder. Ukuran dari kebudayaan agraris yaitu kemampuan untuk mencapai visi-misi pemerintah desa. Visi-misi pemerintah desa ini mewujudkan keadilan, kesegaran, kesejahteraan, dan harmonisasi sosial di desa. Terima kasih. Oke, aplaus dulu. Siapa di antara Anda yang berkenan? Oh ya, silakan Mas, berdiri Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menanggapi, ada kalanya saya mengenalkan diri dulu. Nama saya Budi Ananda Sibuan dan PNIT saya 2231 Jadi kelima poin yang dijelaskan oleh Mbak Rika, saya memilih poin keempat yaitu solidaritas agraria. Oke. Kenapa? Karena adanya itu rasa senasib penangguhan antara stakeholder. Nah, dengan adanya rasa senasib tersebut, mereka tuh memiliki kesadaran atau timbulnya rasa iba, rasa kasihan ke sesama stakeholder karena mereka tuh memiliki nasib yang sama. Oleh sebab itu mereka tuh berkeinginan untuk saling melengkapi, walaupun mungkin dengan hanya memenuhi kebutuhan masing-masing dari mereka, tapi mereka tuh masih memiliki rasa solidaritas yang tinggi dengan cara melengkapi orang tersebut. Oke, kalau dibedah dengan teori aksi, apa? Bagaimana pandanganmu ketika itu dibedah dengan teori aksi? Bagaimana pendapat Anda? Ya, yang Anda sampaikan itu kan isunya ya, yang Anda sampaikan isunya tentang solidaritas agraris. Kemudian bagaimana menurut Anda ketika solidaritas agraris dibedah dengan teori aksi? Teori aksi itu tentang kesadaran subjektif dan kesadaran objektif. Ya, kan kalau menggunakan teori aksi, pertama Anda harus lihat pihaknya dulu ya, bedah pihak namanya. Ketika bicara tentang solidaritas agraris kan Anda harus membedah pihaknya dulu. Dalam konteks kesadaran agraris tadi Anda bilang ada yang kasihan, ada yang dikasihani. Kalau bahasa netralnya itu tanpa menunjukkan tanpa menggunakan istilah kasihan, bahasa netralnya Anda lihat ada yang memberi hak garap, ada yang menerima hak garap gitu kan.
ada kulian, ada buruh kulian, berarti ada dua pihak. Nah, sekarang kemudian dalam konteks solidaritas agraris, bedah para pihak itu dengan menggunakan teori aksi. Masing-masing pihak kan punya kesadaran subjektif dan punya kesadaran objektif. Apa kesadaran subjektifnya kulian? Apa kesadaran objektifnya kulian? Apa kesadaran subjektifnya buruh kulian? Dan apa kesadaran objektifnya buruh kulian? Kesadaran, saya bantu sedikit. Kesadaran objektif itu adalah ketika Anda memutuskan sesuatu. Anda memutuskan sesuatu itu berarti kesadaran subjektif. Ketika Anda menjalankan keputusan orang lain, itu berarti kesadaran objektif. Nah, yang kulian, apa subjektif dan objektifnya, buruh kulian, apa subjektif dan objektifnya. Karena isunya kan solidaritas agraris, itu kan melibatkan dua pihak itu. Sekarang kita fokus ke kulian dulu ya. Apa kesadaran subjektifnya kulian? Apa, Mas? Bukan menyediakan, menyerahkan hak garap ya. Kulian punya kesadaran subjektif karena dia memutuskan untuk iya atau tidak iya. Kalau dia bilang iya berarti dia menyerahkan. Yaitu menyerahkan hak garapnya ya. Sekian ubin itu. Itu kesadaran subjektif, dia memutuskan. Kalau kesadaran objektifnya apa? Oke, saya bantu. Karena ini memang agak unik ya. Ini peristiwa solidaritas agak unik. Ketika dia memutuskan untuk menyerahkan, itu berarti kesadaran subjektif. Tetapi kan ketika dia ingin menyerahkan, ada latar belakangnya itu ya. Ada latar belakang ketika dia ingin menyerahkan. Apa latar belakangnya? Perintah kepala desa. Apa perintah kepala desa? Bagi Anda yang punya tanah sekian luasnya harus menyerahkan hak garap sekian luasnya. Gitu kan? Nah, ketika dia tunduk pada itu, berarti kan dia kesadaran objektif. Berarti dengan demikian fenomena menyerahkan sekian ubin hak garap itu adalah fenomena yang memperlihatkan kesadaran subjektif berlatar belakang kesadaran objektif. Latar belakangnya kesadaran objektif karena dia melaksanakan perintah kepala desa, tetapi ketika dia kemudian menyerahkan itu kesadaran subjektif. Jadi kesadaran subjektif yang dilatar belakangnya oleh kesadaran objektif. Perintah dulu, walaupun sebetulnya ketika itu akan diputuskan, mereka para orang-orang pemilik tanah luas itu diundang. Ada rapat desa untuk memutuskan bagaimana mengatasi ketimpangan. Makanya kan kemudian nanti agak beda itu. Ngandagan sekian ubin, Perigelan sekian ubin, kemudian Karanganyar sekian ubin. Kenapa beda? Karena memang hasil rapat desanya beda-beda. Gitu ya. Oke, kalau yang itu yang kulian, kalau yang buruh kulian bagaimana? Oke, apalagi? Apa kewajiban? Pertama menggarap ya untuk mendapatkan hasil sesuai dengan amanat, diberi amanat tuh. Terus yang apa lagi? Lalu menyetor hasil dari apa mereka katakan hasil dari kerja mereka? Enggak disetor. Hasilnya itu dimiliki oleh beliau, oleh si penerima hak garap. Ini bukan bagi hasil dan bukan sewa. Jadi sesudah hak garapnya diserahkan, tanah itu diolah, begitu panen, hasil panennya buat yang bersangkutan, bukan buat pemilik tanah. Gitu. Tapi kan Anda ingat ada dua kewajiban penting ya, kerja bakti dan jaga malam. Buruh kulian itu punya kewajiban kerja bakti dan jaga malam. Nah sekarang coba Mas dibedah, kan ada tiga hal itu. Menggarap tanah, kerja bakti, jaga malam. Yang mana yang subjektif, yang mana yang objektif? Yang objektif yang menggarap tanah, yang subjektif kerja bakti dan jaga malam. Oh ya, aplaus buat beliau ya. Hati-hati di bagian itu karena kalau nanti hujan bisa kepleset itu. Kalau hujan nggak hati-hati, Anda keliru yang subjektif jadi objektif, yang objektif jadi subjektif. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Oke, silakan Mbak direview. Baik, saya review kembali. Terima kasih kepada saudara WHI atas tanggapannya. Jadi yang dibedah tadi adalah poin keempat, yaitu solidaritas agraris yang mana memiliki rasa senasib dan sepenanggungan antar stakeholder.
Jadi di sini antara rasa senasib dan penanggungan apabila diperhatikan teori aksi memiliki tentang dua kesadaran, yaitu kesadaran subjektif dan objektif. Yang pertama dari kuliah, yaitu yang objektifnya adalah sebagai latar belakang. Latar belakangnya karena mereka ada regulasi dari pemerintah desa, yaitu memberikan 1/6 dari luas tanah yang dimiliki. Dan kesadaran subjektif adalah menyerahkan hak-haknya kepada guru kuliah. Yang kedua adalah guru kuliah. Untuk kesadaran objektifnya yaitu sebagai menggarap tanah tersebut atau sawah tersebut yang sudah diberikan oleh pemilik sawah tersebut. Kemudian untuk kesadaran subjektif ialah bekerja bakti dan melakukan ronda malam. Oke, aplaus. Terima kasih. Ya. Oke ya, jadi reviewnya juga bagus ya, semakin mempertajam, semakin menambah pengetahuan kita tentang teori aksi. Oke, sekarang coba Anda lihat WA grupnya. Lihat di pertemuan 5, sosiologi agraria. Hari ini saya akan ajak Anda mendiskusikan paradigma fakta sosial. Kita langsung ke slide ketiga ya. Jadi saya kan selalu bilang bahwa paradigma fakta sosial itu kekuatannya di dua teori struktural fungsional atau fungsional struktural dan teori konflik. Dan saya selalu bilang kalau teori struktural fungsional atau fungsional struktural itu kekuatannya pada sinergi. Nah sekarang kita cek ya, di bagian mana atau alasan apa saya menyebut kata sinergi dan apakah kata itu ada di teksnya ya. Ini teksnya saya kutip dari bukunya George Reiser tahun 1985, judulnya Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda halaman 25. Kita cek ya. Teori fungsional struktural. Kadang-kadang orang menyebutnya dibalik, struktural fungsional. It's okay ya. Masyarakat memiliki suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Beberapa ilmuwan menggunakan istilah equilibrium, ya, keseimbangan itu equilibrium. Kemudian perubahan yang terjadi pada satu bagian akan membawa perubahan pula terhadap bagian yang lain. Beberapa ilmuwan menggunakan istilah resiprokal, timbal balik. Ya. Kemudian asumsi dasarnya adalah bahwa setiap struktur dalam sistem sosial bersifat fungsional terhadap yang lain. Oke, siapa di antara Anda yang paham? Mengapa kemudian muncul istilah sinergi? Di poin berapa sinergi itu? Di angkat tangan dulu. Oke Mas, silakan. Ya, alasannya? Alasannya karena sistem sosial itu terdiri dari beberapa bagian dan elemennya saling berkaitan dan menyatu. Ya. Oke, aplaus buat beliau, terima kasih. Jadi saling menyatu ya. Jadi maka kemudian muncul sinergi kan kalau semua bagian menjalankan perannya masing-masing maka muncul sintesa energi dan itu yang memberi alasan buat saya untuk menggunakan istilah sinergi. Ya, dan itu nanti diperkuat lagi dengan poin 3 ketika saya sering menggunakan istilah setiap struktur itu berfungsi. Nah, maka kemudian di poin 3 disebut asumsi dasarnya adalah bahwa setiap struktur dalam sistem sosial bersifat fungsional terhadap yang lain. Jadi saya sering membagi masyarakat jadi 3 itu, elit, middle class, grassroots, itu masing-masing punya peran. Ya. Oke, kalau asal-usul teori nanti Anda baca sendiri ya. Itu sejarahnya banyak sekali, lama kalau kita baca. Itu juga ada teori neofungsional. Kita lihat sebentar teori neofungsional supaya kita punya pemahaman bagaimana teori struktural fungsional dikembangkan ya. Teori neofungsional. Masyarakat merupakan sebuah sistem yang relatif mandiri yang terorganisasi melalui interaksi antar bagiannya. Masih nyambung dengan yang teori struktural fungsional. Keseimbangan sistem dalam integrasi sistem dipahami dengan asumsi bahwa masyarakat tidak berusaha mencapai kondisi itu. Saya ulangi kalimatnya, keseimbangan sistem dan integrasi sistem dipahami dengan asumsi bahwa masyarakat tidak berusaha mencapai kondisi itu. Tidak berusaha mencapai kondisi keseimbangan, tetapi nanti mereka terdorong untuk berada pada posisi keseimbangan ya. Karena di poin 1 itu bicaranya begitu. Interaksi itu ya. Kemudian poin 3,
terdapat beberapa tingkat integrasi kebudayaan, kepribadian, dan sistem sosial. Jadi integrasi itu penyatuan itu bisa masuk di level budaya. Budaya itu artinya perilaku para pihak yang kemudian terakumulasi secara kolektif. Kemudian kepribadian, masing-masing pihak juga punya konsep integrasi, menyatu gitu. Kemudian dalam sistem sosial juga begitu. Kemudian yang keempat, terjadi interaksi antar elemen yang menghasilkan ketegangan dan provokasi bagi hadirnya perubahan. Jadi poin keempat ini mulai agak berbeda sedikit dengan teori struktural fungsional. Kalau teori struktural fungsional, ruhnya itu kan keseimbangan. Tidak ada nuansa konfliknya. Tapi di teori neofungsional ini mulai nampak ada nuansa konfliknya. Terjadi interaksi antar elemen yang menghasilkan ketegangan dan provokasi bagi hadirnya perubahan. Jadi kalau Anda perhatikan kalau dibuat petaannya gitu ya, petaannya orang sosial, kalau di sini teori struktural fungsional, di sini teori konflik, teori neofungsional itu di tengah. Dia berusaha menjelaskan bahwa ketika di sini sedang berjuang bersinergi, ada kalanya terjadi provokasi. Ada kalanya terjadi ketegangan. Anda bayangkan kalau ada kepanitiaannya, misalnya Anda ikut di panitia, ada 10 orang menjadi panitia kegiatan tertentu, itu kan menjelang hari hanya suasananya tegang. Karena masing-masing ingin bertanggung jawab agar acaranya sukses. Nah, ketegangan-ketegangan begitu, itu kalau nggak di-manage dengan baik, itu bisa menimbulkan konflik. Nah, teori neofungsional itu bicara begitu. Meskipun awalnya mereka bersepakat untuk bersinergi, meskipun awalnya mereka bersepakat untuk membangun keseimbangan, tetapi suasana tegang itu bisa memprovokasi satu dengan yang lain, dan nanti mereka bisa muncul di posisi ini, di posisi konflik. Ya. Jadi, teori neofungsional itu menjembatani pemahaman kita bahwa sesuatu yang awalnya sinergis, kalau tidak dikelola dengan baik, tidak diatur ketegangan dan provokasinya, maka di sini bisa muncul, bisa berpindah ke konflik. Ya. Jadi itu menjadi teori antara yang menghubungkan teori struktural fungsional dengan teori konflik. Kemudian selain sebagai produk ketegangan, perubahan juga dapat memproduksi ketegangan. Jadi perubahan itu bikin orang tegang dan kemudian juga dia merupakan produksi ketegangan, ya. Dan itu nanti akhirnya muaranya ke konflik. Kalau gambarnya nanti Anda lihat sendiri ya, ini kan elemen, adaptasi, stimulus, keseimbangan itu hanya kata-kata kunci ya. Jadi kalau Anda gunakan teori fungsional struktural, kalau ada sistem sosial, ada elemen-elemennya, ada saling menggunakan istilah para pihak itu di stimulus itu kadang-kadang yang saya suka bilang isu itu, kemudian mereka saling menyesuaikan diri, si A mengerjakan apa, si B mengerjakan apa, dan kalau itu dikerjakan dengan baik, suasananya bisa seimbang, itu kemudian menghasilkan keseimbangan, gitu ya. Itu kira-kira pemaknaan gambarnya seperti itu. Sekarang kita masuk ke teori konflik. Berbagai perubahan yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan berpotensi menimbulkan pertentangan yang terus-menerus di antara unsur-unsurnya. Ya. Jadi kalau Anda bicara teori konflik, Anda tentu harus bicara juga tentang para pihak. Ya. Pihaknya siapa dengan siapa begitu. Kemudian setiap unsur dalam masyarakat memberi sumbangan bagi terjadinya disintegrasi sosial. Disintegrasi sosial itu pemisahan. Kalau sudah mulai berpisah begitu, oh beda loh kepentingan saya dengan Anda. Nah begitu. Itu namanya disintegrasi sosial. Dia mulai mengidentifikasi perbedaan dirinya dengan orang lain, itu proses disintegrasi sosial. Kalau kemudian semakin kuat hasil identifikasinya, semakin besar menunjukkan perbedaannya, kepentingannya semakin menyolok si A begini, si B begini, semakin mengkutub kalau bahasa sosialnya, kepentingannya semakin mengkutub, seolah-olah yang satu di kutub utara, satu di kutub selatan, maka itu potensi konfliknya menjadi semakin besar. Kemudian keteraturan yang terdapat di masyarakat hanyalah disebabkan oleh adanya tekanan atau pemaksaan oleh golongan yang berkuasa. Jadi orang-orang yang menggunakan teori konflik percaya bahwa sesungguhnya setiap masyarakat itu konflik. Jadi bagi orang-orang yang menggunakan teori konflik, nggak ada itu yang harmoni. Kalaupun ada yang harmoni, itu pasti ada pihak yang menekan agar pihak yang ingin berkonflik membatalkan konfliknya. Misalnya kalau di level desa, mungkin kepala desa menekan. Misalnya ada kelompok yang satu suka pertanian, satu suka perikanan. Sebenarnya mereka ingin berkonflik itu, tapi kemudian kepala desa bilang, sekarang begini dulu, sekarang begini. Nah, tekanan kepala desa itu disebut sebagai pihak yang meredam konflik, pihak yang menghalang-halangi terjadinya konflik. Kemudian distribusi wewenang dan kekuasaan yang tidak merata menjadi salah satu faktor yang secara sistematis menimbulkan konflik. Kewenangan dan kekuasaan itu bisa menimbulkan konflik. Saya pikir teori konflik sudah cukup jelas ya, sudah sering kita
diskusikan ketika membahas isu-isu agraria lewat presentasi mahasiswa. Asal-usul Anda baca sendiri. Kalau lihat di gambar, itu di slide ke-16, itu ada isunya sistem sosial, kemudian ada perubahan. Kalau ada perubahan pasti ada pertentangan, kemudian ditambah lagi ada wewenang dan kekuasaan yang berbeda, maka nanti muaranya disintegrasi. Disintegrasi tadi saya bilang, disintegrasi sosial, orang sudah mulai mengenali, oh kepentingan saya dengan Anda berbeda. Nah, kemudian itu nanti terus, kalau itu dikembangkan terus, akhirnya jadi sumber konflik. Gitu, ya. Kemudian selesai. Siapa di antara Anda yang ingin tanya sebelum kita bubar? Ada? Sekarang baru jam 11.01. Tadi saya datang sekitar jam 10 lewat 10 ya. Berarti baru 50 menit. Ada? Nggak ada ya, hari ini kita baru ngobrol soal paradigma fakta sosial. Kalau begitu kan Anda bisa paham ya, jadi gaya belajar saya itu gaya belajar orang berenang. Ya. Gaya belajar orang berenang itu seperti yang saya selalu sampaikan di kelas-kelas lain juga begitu. Saya bawa mahasiswa ke tepi kolam renang, kemudian saya ceburkan. Kemudian mereka ada yang tenggelam, ada yang bisa lama-lama ngambang semua, tapi awalnya mungkin ada yang tenggelam sedikit. Apa buktinya? Coba Anda perhatikan. Kan hari ini Anda baru belajar teori struktural fungsional dan teori konflik. Tapi kan sudah sejak jauh-jauh hari kita berdebat soal teori struktural dan teori konflik. Ya. Jadi itu teknik belajar saya. Tenggelamkan mahasiswa di kolam renang, kemudian dia ngambang, baru ya begitu teorinya. Ini gaya dada, ini gaya kupu-kupu, gitu ya. Jadi tidak diajarkan. Kalau kebanyakan teori kan malah nggak jadi berenang ya. Coba kalau Anda bayangkan dapat guru renang nggak pernah berenang, cuma teori. Gaya kupu-kupu adalah bla 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 200 halaman, gaya dada 200 halaman, terus dihafalkan. Begitu masuk kolam renang tenggelam semua. Ya, oke. Kalau nggak ada kita tutup ya, supaya Anda segera bisa ke kantin. Kan makan siangnya masih lama, jam 12 masih lama itu. Ya. Saya akhiri, terima kasih. Mudah-mudahan nanti yang pertemuan ke-6 ke-7 tolong disiapkan. Ya. Pertemuan ke-6 ke-7 nanti tolong disiapkan siapa yang presentasi, siapa pembahas, supaya kita lebih seru ya. Nanti soal teori nanti kita selesaikan di lapangan. Ya. Supaya kita bisa applause buat kita semua gitu ya. Oke, terima kasih, kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih dan selamat siang. Ini sakit. Oke.